Hai halo Sobat Netchess semua. Pada video kali ini saya akan mengulas pertandingan catur menarik yang dimainkan oleh pecatur asal Rumania, yaitu Richard Rapport. Rapport merupakan salah satu pecatur terbaik di deretan 10 besar dunia dengan elo rating catur klasik per Oktober 2023 sebesar 2735. Pada pertandingan kali ini, Richard Rapport sebagai putih berhadapan dengan Niklas Husenbeth sebagai hitam. Pertandingannya berlangsung di Cuira, Swiss pada tahun 2010. Rapport membuka permainan dengan D4, dibalas D5, kuda F3, kuda F6, pion C4 dari Rapport, dan bisa dibilang ini pembukaan Queen's Gambit juga ya teman-teman. Di sini Niklas menerima gambit, lalu kuda C3, pion A6 dari Niklas, dijawab E4 oleh Rapport, membuka jalan gajah menyerang pion. Pion B5 dari hitam melindungi dan memperkuat struktur pion, lalu putih mendorong pion menyerang kuda. Kuda pindah ke D5 sekalian mengajak pertukaran. Tawaran diabaikan dan Rapport mencoba merusak struktur pion dengan memajukan A4. Niklas lanjut gajah fianchetto. Rapport terus saja melangkahkan pion mendobrak posisi raja. Tentu pengorbanan pion ini jika diterima akan merusak struktur pion dan membuka diagonal terang raja. Dan jika tidak dimakan, pion akan kali pion dan memaksa raja kali pion. Dengan demikian, hak raja untuk rokade akan hilang. Setelah langkah pion ini, Niklas terpaksa mengambil pion dan kini diagonal terang sudah terekspos. Rapport membawa gajah ke E2, dijawab kuda kali kuda oleh Niklas. Pion lantas membalas dan Niklas membawa menteri ke D5. Menteri di sini sepertinya bertujuan mengepin kuda ya, supaya tidak bergerak dan memberikan jalan bagi gajah. Namun tanpa disangka, di sini Rapport malah melompatkan kuda ke G5 dan membiarkan pion terserang dua kali oleh menteri dan gajah. Menteri langsung saja kali pion dan terlebih dahulu Rapport mengamankan benteng ke F1. Niklas lanjut dengan kuda D7, lalu putih kuda kali pion mengancam penggarpuan di C7. Niklas melindungi C7 dengan benteng dan putih pion kali pion. Pion balas pukul pion, lalu Rapport membawa benteng ke A7 menyerang gajah. Di sini Niklas membawa kembali menteri ke C6 sekalian menyerang kuda dan Rapport melindungi kuda dengan gajah. Menteri hitam bergeser menyerang benteng, dan pada posisi ini Rapport mengorbankan bentengnya dengan kuda melompat ke C5 menyerang kuda dua kali bersama gajah. Niklas menerima pengorbanan dan Rapport gajah kali kuda skak. Raja bergeser ke D8, lalu menteri meluncur ke H5 mengancam skakmat di E8. Di sini Niklas mempertahankan diri dengan memajukan pion menyerang menteri. Dan langkah mengejutkan di sini, Rapport mengorbankan menterinya dengan langkah gajah makan pion B5. Pada permainan aslinya, Niklas tidak berani mengambil menteri yang dikorbankan. Lalu apa jadinya jika pion kali menteri? Jika pion makan menteri, maka skakmat satu langkah dengan lompatan kuda ke E6. Menyadari hal tersebut, Niklas memilih memblok serangan gajah dengan memajukan C6, dan langkah kejutan lagi, Rapport mengorbankan menteri untuk kedua kalinya, skak di D5. Dan pada langkah ini juga, akhirnya Niklas menyerah kalah. Niklas jelas menyerah, karena jika pengorbanan menteri diterima, maka kuda E6 masih skakmat. Atau jika raja geser ke E8, menteri skak di D7, raja terpaksa ke F7, gajah makan pion kembali skak, raja sembunyi ke G7, lalu menteri ke E6 mengancam skakmat di F7 dan E5. Hitam bisa saja memperpanjang nafas dengan pion maju, tapi akan dijawab menteri E5 skak, raja ke H6 atau G6, yang keduanya sama saja, menteri makan G5 skakmat. Yang ketiga, langkah terbaik dan juga langkah yang bisa memperpanjang permainan, yaitu raja bergeser ke C7. Di sini gajah akan ikut menyerang ke F4, memblokir petak B8 untuk raja. Pion dapat menutup, tinggal dimakan saja oleh gajah.
Raja nyempil ke B6, kuda D7 skak lagi, Raja A5, Menteri lanjut makan pion, dan ancamannya di sini sangat jelas, Menteri akan ke A4 untuk skak mat. Di sini raja sudah tidak bisa bergerak, dan perwira lain pun sudah tidak bisa mencegah skak mat. Kalau mau memperpanjang permainan, langkah paksa Menteri kali D4, dimakan saja oleh gajah, benteng E8 skak, raja ke D2, gajah ikut skak, gajah menutup, gajah kali gajah, pion kali gajah, dan di sini sudah tidak ada lagi tempo skak. Dan putih mengancam skak mat di dua tempat yang berbeda, yaitu Menteri ke A4 dan juga benteng ke A1. Pun jika pion makan gajah, maka benteng ke A1 skak mat. Jadi seperti itu teman-teman, permainan hebat dari Richard Rapport, partai yang sangat berkelas dengan taktik tajam yang sangat menyulitkan lawan untuk memilih, karena pilihan yang ada sama-sama berakhir skak mat. Rapport dengan kalkulasinya yang matang, mengorbankan benteng dan juga 2 kali mengorbankan menteri, sangat-sangat brutalnya teman-teman. Jadi segitu dulu ulasan pertandingan kali ini, semoga menginspirasi kita untuk meningkatkan skill bermain catur. Sampai jumpa di ulasan pertandingan menarik lainnya. Jangan lupa subscribe channel Netchess ini ya teman-teman.